Jika kita membaca Alkitab, kita akan mendapati bahwa ada janji-janji Tuhan untuk kita manusia yang dikasihinya. Nah, janji Tuhan yang paling penting untuk manusia adalah penyelamatan daripada kekuasaan iblis. Seperti yang tertulis di Alkitab, manusia jatuh ke dalam dosa pada saat Hawa termakan dengan tipu muslihat iblis. Itulah detik di mana manusia jatuh di dalam dosa. Dan keadaan manusia yang cenderung berbuat dosa tersebut berlaku sampai saat ini. Nah, mengapa manusia cenderung untuk berbuat dosa di hadapan Allah? Sudah tentu ini adalah perbuatan iblis yang mencoba untuk menguasai kehidupan manusia ataupun berusaha untuk membinasakan hidup manusia. Menjadi satu ketetapan Tuhan bahwa manusia ini dan iblis menjadi bermusuhan. Tuhan telah menetapkan manusia dan iblis bermusuhan. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh berjalan seiringan dengan kuasa kegelapan, karena apabila hal itu berlaku maka kita sedang melawan ketentuan Tuhan. Kita boleh melihat ini di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Saya akan membacakan. Firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Jelas firman Tuhan di sini berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Maknanya Tuhan membuat bahwa iblis ini terus-menerus memusuhi manusia, sehingga kalau manusia itu mengambil jalan untuk mempercayai kuasa kegelapan, maka ia berjalan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Nah, mengapa Tuhan melaksanakan perkara tersebut? Saya percaya bahwa Tuhan melakukannya untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan kita. Tuhan menjadikan permusuhan itu sebagai suatu garisan pemisah di antara kita dan kuasa kegelapan. Sebab iblis itu sendiri adalah ciptaan Tuhan yang telah jatuh di dalam dosa karena keinginan mereka sendiri untuk melebihi kuasa Tuhan. Jadi Tuhan tahu bahwa maksud iblis itu hanyalah kebinasaan semata-mata terhadap umat manusia. Itulah sebabnya Tuhan menetapkan bahwa ada permusuhan di antara manusia dan iblis. Nah, dengan jalan demikian, maka manusia memiliki suatu jalan untuk mendekat kepada Tuhan. Apabila kita menjauhkan diri daripada pekerjaan iblis, menjauhkan diri daripada kuasa kegelapan, maka kita akan dapat mendekat kepada Tuhan. Tapi satu hal yang berlaku adalah sepanjang pemerhatian kita di dalam Alkitab,
di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa apa yang diinginkan oleh Allah itu tidak berlaku dengan kekuatan manusia sendiri. Manusia tidak dapat mendekat kepada Tuhan karena manusia cenderung melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bangsa Israel itu tercatat sebagai suatu contoh bagi kita untuk kita pelajari bahwa manusia ini cenderung berbuat dosa. Ada orang-orang tertentu yang melihat kepada sejarah bangsa Israel ini dan merasa kesal. Memang mereka sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka selalu bergeser atau lari daripada jalan Tuhan, sehingga kita akan melihat bahwa mereka ini bangsa yang susah untuk mengerti atau tunduk kepada Tuhan. Namun mereka ini adalah bangsa pilihan Allah. Jadi apa yang saya maksudkan di sini adalah sebenarnya walaupun mereka itu bangsa yang sangat keras dan selalu berdosa di hadapan Tuhan, mereka itu sebenarnya contoh saja daripada kehidupan manusia. Kita dapat lihat daripada kehidupan orang di luar Yahudi pun, kalau hukum Tuhan itu diterapkan kepada bangsa yang bukan Yahudi, pasti juga akan kelihatan pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa yang menyakitkan hati Tuhan. Hanya saja bangsa-bangsa lain itu tidak tercatat ataupun tidak seperti itu. Hanya saja bangsa lain itu tidak tercatat sejarah mereka, sehingga tidak ketara. Tetapi hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu membuat kesalahan mereka itu tampak nyata apabila disuluh dengan hukum-hukum Tuhan. Manusia memang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Nah, itulah sebabnya janji Tuhan itu digenapi untuk keselamatan manusia. Itulah sebabnya Tuhan benar-benar melakukan apa yang dikatakannya kepada manusia. Pertama-tama kepada bangsa Israel dan juga kepada bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kita bersyukur karena adanya bangsa Israel ini, maka jalan keselamatan itu telah terbit ke dunia ini dan sampai kepada kita, orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, janji Tuhan yang digenapi, yang paling penting adalah datangnya Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itu adalah janji Tuhan yang paling penting dan sudah digenapi. Kedatangan Tuhan ke dunia ini yang pertama kali itu sudah terjadi. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima keselamatan. Jadi Yesus telah menjadi berkat besar kepada seluruh umat manusia. Dalam penggenapan janji Tuhan itu, Yesus telah melakukannya. Yesus adalah penggenapan janji-janji Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Matius, saya akan membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus adalah penggenapan hukum Taurat.
Yesus sendiri berkata di dalam ayat ini bahwa satu titik pun dari hukum Taurat ini tidak akan dibatal sebelum semuanya terjadi. Dalam beberapa terjemahan berkata sebelum semuanya digenapi. Nah, Yesus itu datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi apabila itu digenapi, maka hukum Taurat itu menjadi tidak berlaku lagi pada orang-orang yang percaya dan orang-orang yang menerima penebusan Kristus. Karena Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Apa yang berlaku di dalam hukum-hukum yang Tuhan beri kepada bangsa Israel itu suatu bayangan kepada apa yang akan Tuhan lakukan kepada manusia, sehingga kedatangan Yesus Kristus itu, karyanya di kayu salib itu telah menyebabkan semuanya digenapi dan hukum Taurat tidak lagi berlaku, karena Yesus adalah penggenapan di dalam semuanya. Kata kunci di dalam ayat ini adalah sebelum semuanya terjadi. Kita merenungkan ayat ini dan pasti kita akan memahami. Sekalipun dikatakan di sini bahwa selama sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ramai orang hanya terpaku kepada kalimat selama belum lenyap langit dan bumi. Selagi bumi ini ada, jadi sebahagian orang mungkin berpikir selagi bumi ini ada, Taurat tetap ada. Tetapi mereka lupa bahwa di ayat terakhir berkata, satu iota satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus mengungkapkan ini sebelum dia mati di kayu salib, semasa dia berbicara kepada orang ramai. Jadi pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, maka semua perkara itu, hukum Taurat itu sudah digenapi. Jadi itu semuanya sudah digenapi. Tuhan berkata di atas salib sudah selesai. Ya, itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan berkata sudah selesai. Tuhan adalah penggenapan kepada janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Ya, mari kita terus mempelajari firman Tuhan. Selain daripada perjanjian lama, yang paling penting adalah kita mempelajari juga perjanjian baru. Di sanalah terkandung harapan untuk kita seterusnya. Kita bukan hidup sebagai orang Kristen saja, begitu saja, tetapi ada janji Tuhan yang lebih istimewa lagi. Terima kasih karena sudah menonton. Tuhan memberkati kita.